Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini kita tetap sekolah minggu ya, walaupun di rumah masing-masing. Yuk ajak papa mama semua yang ada di rumah, kita memuji Tuhan. Kita angkat lagu bersama, Yesus kekasih jiwaku. Yuk nyanyi bersama-sama. Shalalalala, shalalalala. Hey, hey, hey. Shalalalala, shalalalala, hey. Shalalalala, shalalalala, hey, hey, hey. Shalalalala, shalalalala, hey. Jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padamu, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, lalu ku angkat pujian, tinggikan namanya. Ku puji dengan kecapi, oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, selalu ku angkat pujian, tinggikan namanya. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Adik-adik, kita sedang memuji Tuhan Yesus kekasih jiwaku, bahwa Tuhan Yesus itu kekasih hati kita, karena Tuhan Yesus terlebih dahulu mengasihimu dan mengasihiku, sehingga kita pun sudah seharusnya mengasihi Dia. Dia yang memberikan hidupnya untuk kita, Dia yang memberikan semua apa yang kita butuhkan dalam hidup ini. Karena kasih-Nya kita ada di dunia ini. Yuk kita tetap memuji Tuhan lagi. Kasih Yesus manis dan indah. 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 Oh, oh, sungguh indah. Sekali lagi. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, oh, sungguh indah. Amat tinggi. Tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengawal
sungguh indah. Setinggi-tingginya langit, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Adik-adik, seperti lagu kita tadi bahwa kasih Yesus itu mengalahkan segalanya. Setingginya langit lebih tinggi kasih Yesus, sedalamnya lautan lebih dalam kasih Yesus. Adik-adik, kita ada hari ini, kita tetap bersama Papa dan Mama, semua karena kasih Yesus. Setelah ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Yuk kita berdoa dulu ya. Ikutin kakak. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu kepada kami, kepada Mama Papa. Kami juga mau mengasihi Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi Tini. Selamat pagi Bu. Selamat pagi teman-teman. Aduh, Tini kok gembira sekali pagi ini. Iya Bu, ini punya mainan baru. Ini teman-teman, Tini tunjukin mainan baru Tini. Oh, ayam-ayaman ya Tini. Bagus ya. Iya Bu, ayamnya kecil tapi bisa bunyi. Lucu ya Bu. Oh iya, bisa bunyi ya Tini. Bagus ya mainannya. Oh, ayam kecil warnanya kuning. Nah, anak-anak, juga Tini, pagi ini Ibu akan bercerita kisah tentang seekor induk ayam. Ayam betina, tapi warnanya bukan kuning seperti warna mainan Tini. Ayam betina ini warnanya merah. Nah, bagaimana kisahnya ayam betina merah ini? Yuk kita saksikan bersama-sama. Nah, anak-anak, ayam betina merah ini adalah milik seorang petani di Kanada. Petani ini mempunyai tanah pertanian yang sangat luas. Dia punya banyak ternak, dia juga punya sawah, punya perkebunan, dan sering terjadi kebakaran di daerah itu, anak-anak. Nah, untuk mencegah kebakaran, Pak Tani ini membuat selokan, membuat parit sekeliling tanah pertaniannya. Nah, parit ini cukup dalam, diisi dengan air dari danau di dekat tanah pertanian itu. Nah, supaya lebih aman, beberapa meter di luarnya dibuat lagi parit sekeliling tanah pertanian itu supaya lebih aman. Karena apa? Karena di sana sering terjadi kebakaran. Wah, itu berbahaya anak-anak. Bisa membakar seluruh pertanian, peternakan, rumahnya, ayamnya, kambing, domba, sapinya bisa terbakar semua. Nah, anak-anak, pada suatu hari petani ini melihat di kejauhan, loh, ada kebakaran. Aduh, jangan-jangan nanti kebakaran itu sampai ke tanah pertanian saya. Lalu petani ini cepat-cepat mengambil kudanya. Lalu dengan kudanya ini dia mengambil air dari danau di dekat rumahnya. Juga disediakan karung goni. Wah, nanti kalau apinya masuk ke tanah pertanian saya akan segera padamkan api itu dengan goni yang sudah dicelupkan ke dalam
air. Nah, petani ini bersiap-siap untuk menghadapi kebakaran itu. Dia berkeliling untuk berjaga-jaga supaya api itu tidak masuk ke tanah pertaniannya. Nah, anak-anak, Pak Tani ini mempunyai seekor ayam betina merah. Nah, ayam betina ini juga punya anak-anak yang masih kecil-kecil, anak yang barusan menetas. Banyak sekali anaknya. Nah, ayam betina merah ini juga melihat, aduh, ada api, ada kebakaran. Oh, dia langsung cepat-cepat anak-anak. Dia memanggil seluruh anak-anaknya supaya datang mendekat dan berlindung di bawah sayap dari ayam betina merah ini. Bersiap-siap anak-anak ayam yang masih kecil-kecil ini semuanya berlari mendekat kepada ayam betina merah itu, kepada induknya, lalu bersembunyi, berlindung di bawah sayap ayam betina merah ini. Tapi sayang sekali anak-anak, ada satu ekor anak ayam yang tidak mau nurut. Dia tidak mau lari kepada induknya, kepada ibunya, kepada ayam betina merah itu. Tapi ayam kecil ini malah lari-lari sendiri. Dia lari-lari ke sana kemari sendiri dan tidak mau berlindung kepada induknya. Nah, apa yang terjadi dengan seekor anak ayam ini, anak-anak? Segera api mengepung anak ayam ini dan anak ayam ini mati. Nah, anak-anak, sementara itu petani itu berusaha keras mencegah supaya api itu jangan masuk lebih dalam ke tanah pertaniannya. Ketika api itu sudah mulai padam, petani ini berjalan berkeliling kembali. Dia lihat api itu sudah menjauh, tanah pertaniannya sudah terbebas dari kebakaran itu. Dia lihat sekeliling tanah pertaniannya. Jangan-jangan masih ada sisa api yang bisa menjadi kebakaran yang besar. Petani ini berkeliling. Kemudian dia lihat ada satu gundukan berwarna hitam yang masih mengepulkan asap. Aduh, apa ini? Mungkin topi, mungkin baju yang terbakar. Lalu petani ini mendekati gundukan yang hitam itu. Lalu dengan kakinya yang bersepatu, petani ini mencoba mengangkat gundukan hitam itu. Kemudian ketika diangkat makin tinggi, apa yang terlihat anak-anak? Ciap, 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 ciap. Ternyata dari dalam gundukan itu keluar anak ayam banyak sekali yang masih hidup, yang masih bisa berlari-larian. Dan ternyata anak-anak, gundukan hitam itu adalah induknya. Gundukan hitam itu adalah ayam betina merah yang sudah mati. Ayam betina ini induknya mati, terpanggang oleh api. Tetapi anak-anaknya yang mau berlindung di bawah sayapnya, semuanya hidup, semuanya selamat. Nah, anak-anak, sebagai tanda penghormatan melihat kejadian itu, petani ini melepas topinya sebagai tanda penghormatan kepada ayam betina merahnya yang sudah berkorban mati supaya anak-anaknya hidup, anak-anaknya bisa berlari-larian semuanya. Anak-anak, itu juga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Di atas kayu salib, Tuhan Yesus mengorbankan dirinya, disalibkan, menderita sengsara, bahkan mati. Untuk apa? Untuk menebus dosa-dosa kita manusia. Kita hanya bisa datang kepada Tuhan, berlindung kepada Tuhan
percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh dan kita akan selamat. Seperti anak-anak ayam itu yang bisa berlari-larian, bisa hidup karena induknya yang sudah berkorban. Tuhan Yesus juga sudah berkorban untuk menebus dosa-dosa kita. Marilah kita percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Ini juga percaya kepada Tuhan Yesus, ya? Ya, Bu. Nah, anak-anak, ada satu ayat yang akan kita hafalkan bersama-sama. Nah, anak-anak, supaya ayat ini lebih mudah kita hafalkan, beberapa kata kita ganti dengan gambar. Yang pertama, bulatan ini ada katanya Allah. Kemudian gambar hati ini menggantikan kata mengasihi. Lalu dua orang ini menggantikan kata kita. Kemudian salib ini dengan Tuhan Yesus di atasnya adalah menggantikan kata anaknya. Kemudian tangan yang bersalaman ini pendamaian. Kemudian hati yang kotor ini menggantikan kata dosa-dosa. Ini juga kita, ya. Coba kita baca dan kita hafalkan bersama-sama. Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. 1 Yohanes 4 ayat 10b. Ya, kita akan mencoba bersama-sama menghafalkan, ya. Gambar ini menggantikan kata apa? Kita, ya. Kemudian ini juga menggantikan kata kita, ya. Kita hafalkan bersama-sama. Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. 1 Yohanes 4 ayat 10b. Ya, ini menggantikan kata apa tadi anak-anak? Mengasihi. Sedangkan yang kotor ini adalah menggantikan kata dosa-dosa. Ya, kita hafalkan bersama-sama. Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. 1 Yohanes 4 ayat 10b. Sebagai apa anak-anak? Ini menggantikan kata pendamaian. Kemudian ini menggantikan kata anaknya. Dan ini adalah Allah, ya. Kita hafalkan bersama-sama, ya. Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. 1 Yohanes 4 ayat 10b. Ya, semua sudah hafal? Bagus sekali. Anak-anak, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar bagi kami manusia. Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk mengasihi kami, menebus dosa-dosa kami, menjadi pendamaian bagi semua dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa untuk kasih dan anugerah-Mu yang begitu besar di dalam hidup kami. Kami boleh selamat karena pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Bapa, karuniakanlah kepada kami iman yang teguh untuk percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus dengan kasih dan pengampunannya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang senantiasa mengasihi kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, juga ini demikian sekolah minggu kita pada hari ini.
Biarlah kita percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Sampai jumpa kembali pada hari Minggu yang akan datang. Iya Bu, sampai jumpa teman-teman. Dadah.